Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di hari Sabtu, ya, Sabtu sore. Dan ini adalah pertemuan ke-6 ya. Insya Allah kita akan bahas percakapan percakapan ketiga, unit ketiga ya insya Allah. Ya, tentang as-sakan. As-sakan itu apa? Misalkan itu tempat tinggal ya. Tempat tinggal, betul. Ya, tempat tinggal. Ini sekali lagi sebutnya buku ini nih banyak sekali latihan-latihannya ya. Termasuk kitabah ya, menulis. Ya kalau mau dikerjakan juga bagus, ini dipraktekkan di rumah ya, menulis huruf jim ya dan seterusnya dan seterusnya. Namun eh, poin intinya karena kita di kelas percakapan, kita fokusnya di percakapannya insya Allah. Nah di sini ya al-wahdatu ats-tsalitsatu as-sakan. Ya unit ketiga tentang as-sakan, tempat tinggal. Oke, kita review dulu. Nah, percakapan kedua ya. Ini sudah dibahas ya pekan lalu. Sudah, Ustaz. Sudah ya. Tapi kita review kembali supaya makin nempel ya insya Allah. Percakapan berlangsung antara al-mustajir dan al-muajir. Al-mustajir adalah Penyewa ya orang yang menyewa atau penyewa. Muajir adalah yang menyewa. yang menyewakan atau istilahnya apa ya? Ownernya atau ya dan lain sebagainya mungkin ya. Unzur wastami' wa'id. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Uridu syaqqatan min fadlik. Min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilah. Ladaina syaqqatun jamilah. Inilah. Kam ghurfatan fi syaqqah. Kam ghurfatan fi syaqqah. Bisyakoh. Fi syaqqati khamsu ghuraf. Fi syaqqati khamsu ghuraf. Huruf. Fi ayyi dawrini syaqqah. Fi ayyi dawri syaqqah. Syakoh. Masih ingat ini tentang nun wiqayah? Masih ingat? Ya. Jadi ada nun kecil di bawahnya ya. Ya. Nah, ini. Jadi bacanya dauri nisyaqqah. Diulang. Fi ayyi dauri nisyaqqah. Fi ayyi dawri syaqqah. Syakoh. Asyaqqatu fi dauril khamis. Asyaqqatu fi dawri khamis. Dauril khamis. Uridu musyahadata syaqqah. Uridu musyahadata syaqqah. Tafaddal. Tafadhal. Udkhul. Udkhul. Hadha babu syaqqah. Hadha babu syaqqah. Syakoh. Hadhihi syaqqatun jamilah. Hadhihi syaqqatun jamilah. Inilah. Kita coba terjemah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma'ruf insyaallah. Uridu syaqqatan min fadlik. Saya ingin apartemen. Mohon bantuan Anda. Mohon bantuannya. Atau please gitu ya. Ladaina syaqqatun jamilah. Kami memiliki apartemen yang bagus. indah. Yang indah, yang bagus boleh. Kam ghurfatan fi syaqqah.
Berapa kamar di apartemen? Dalam apartemen. Berapa? Enggak, bukan kamar. Di sini ditarik ke umum. Berapa ruangan ya? Berapa Ah, ruangan? berapa ruangan di apartemen tersebut? Kayak nggak tahu nih, apakah di apartemen itu memang tersedia beberapa kamar atau gimana? Iya, Ustaz. Iya ya, biasanya gitu ya. Iya, Ustaz. Atau oh mungkin syakohnya itu satu gedung gitu ya. Satu gedung ada lima kamar gitu. Gitu nggak? Ya Allah Ada alam. satu itu yang masing-masing itu unit-unitnya itu. Jadi satu unit itu sudah ada kamar mandinya, ada dapurnya, ada kamar Heeh. mandi. Iya gitu ya. Jadi Iya. ya maksudnya Mas Emang mikirnya kok dikit banget ya 5 itu. Apakah memang apartemen ya Allah alam. Bisa aja sih sebenarnya. Jadi betul ya, lima kamar berarti ya. Nanti kamu ya kok kamarnya yang ini ya, kamar nomor 4 ya gitu. Pas masuk udah ada kamar, toilet, dapur kecil mungkin gitu ya. Gitu ya. Ya, Ustaz. Fisyok koti berarti benar kamar ya. Fisyok koti khamsuro. Soalnya di bawahnya nanyain tentang lantai. Jadi Mas Cama mikirnya tuh, oh, apa mungkin lantai satunya apa, lantai duanya apa, lantai tiganya apa, lantai empatnya baru syakohnya gitu mungkin ya. Seperti itu mungkin ya, Allah alam. Apa tadi? Apartemen berapa ruang? Berapa kamar di apartemennya? Fisyaqqati khamsu ghuraf. Fish shop Apartemen. Artinya Di dalam apartemen ada 4 kamar. 5 mm, kamar. 5 kamar ya. Sip. Di apartemennya ada lima kamar ya. Ini Mas Mal baru ngeh konteksnya ini bukan kayak di Indonesia ya. Mas Mal menyamakannya dengan hotel gitu ya di Indonesia. Kalau hotel itu kan hotel A misalkan, itu semuanya tuh ya kamar gitu ya. Dari lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya mungkin lantai 1 enggak ya, bukan kamar, melainkan lobby dan lain sebagainya. Tapi semuanya isinya ini kamar yang disewakan. Kalau di Mesir ya, secara spesifik, karena Mesir itu ya tahu sendiri mungkinnya gurun gitu, dan yang namanya gurun itu kan eh ya susah susah air ya, susah hidup di situ susah. Ya kalau di Indonesia kita berebut mau beli tanah di mana gitu ya, semakin dekat ke kota semakin mahal dan seterusnya. Nah kalau di Mesir itu ya tanah banyak gitu ya, banyak yang kosong. Tapi kalau tinggalnya di Sohro gitu ya, di padang pasir ya repot gitu. Ya nggak ada sumber air soalnya. Makanya mereka pada hidup di pinggiran sungai Sungai Nil. Nah, eh, dan mereka komitmen tidak akan membuang sampah ke situ karena sumber kehidupan mereka apa ya sumber kehidupan mereka bisa dibilang ya air ya, di situ gitu ya. Kalau mereka menodainya, mengotorinya ya mereka sendiri yang repot. Makanya rumahnya kalau di Indonesia ke pinggir, di Mesir secara spesifik itu ke atas. Jadi eh, kalau naik gitu ya ke lantai 2, oh ini rumahnya Fulan, naik lagi, oh rumahnya Fulan, naik lagi rumahnya Fulan. Nah mungkin gambarannya di sini ya, Mas Jamal juga baru ngeh sekarang ya, jujur. Mungkin. Jadi seperti tadi lantai 1 mungkin ada apa tempat cukur kayak apa kayak gitu ya. Lantai 2 apa. Nah, nanti di lantai 5-nya baru syakoh ya, apartemen yang disewakan dan hanya ada lima kamar. Enggak, Begitu Ustaz, ya. ini kayak rumah susun itu loh, Ustaz. Jadi Ah, ah, rumah ditempel, rumah kecil-kecil, satu, dua. Nanti lantai 2 juga ada rumah kecil-kecil. Jadi apartemen tuh kayak gitu, rumah kecil, ada rumah 2 kecil ya. kamar tidurnya, ada kamar mandinya, ada dapurnya. Hmm. Gitu. Heeh, jadi Iya. kayak rumah kecil. Nah, atau Cuma mungkin memang disebut yang room, bukan gitu. kenapa?
Cuma disusun ningkat gitu. Jadi di gedung besar yang isinya rumah-rumah kecil gitu. Ya, tapi kalau lihat konteks di sini apa tadi? Yang ini ya. Fi ayyi daurin asyaqqah atau daurini syaqqah, di lantai berapa apartemennya? Apartemennya di lantai 5. Ya. Ya, jadi apartemennya di lantai 5. Ya, secara tidak langsung kita bisa simpulkan mungkin ya yang di lantai lain bukan syaqqah, mungkin seperti itu ya, wallahu alam. Lanjut, uridu musyahadata syaqqah. Saya ingin Melihat apartemen. Ya, Lihat-lihat melihat apartemen. Dan ini nggak pakai tanda tanya ini harusnya ya, karena bukan pertanyaan. Tafadhol. Silakan. Udkhul. Masuklah. Masuklah. Hadza babu syaqqah. Ini pintu Ini pintu apartemennya. apartemennya. Hadhihi syaqqatun jamilah. Ini apartemen apartemen yang bagus. indah, yang bagus. Yang bagus, yang indah, boleh. Ya, ini jadi setelah melihat-lihat ya, oh bagus ya gitu. Itu ya. Ya. Oke, Ya, nah Ustaz. ini ya, ada ilustrasinya ghuraf ya. Ya bisa dimaknai ruangan-ruangan juga. Lanjut ke percakapan 3. Ini bahasan kita hari ini insya Allah. Al-hiwaru ats-tsalitsu. Al-hiwaru ats-tsalitsu, percakapan ketiga. Instruksinya sama, unzur wastami' wa'id. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ayya khidmah. Iya, khidmah. Iya, khidmah. Nah, kalau di sini ya harusnya pakai tanda tanya. Karena ayya itu termasuk isim istifham, kata tanya ya. Lagi-lagi, sekali lagi. Ayya khidmah. Iya, Iya, khidmah. khidmah. Uridu ba'dal athath. Uridu ba'dal athar. Pas. Madza turidu li ghurfatin naum? Madza turidu li ghurfatin naum? Ghurfatil naum. Ulang kita pelan-pelan ya. Kelas sebelah juga agak kelabakan di bab ini ya. Ini percakapan ini karena banyak kosakata yang baru. Sebenarnya meskipun sebenarnya kosakatanya kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nanti kita bahas terjemahnya ya. Lagi. Madza turidu li ghurfatin naum? Madza turidu li ghurfatin naum? Ghurfatil naum. Uridu sariron wasitarah. Uridu Uridu wasitarah. Wa madza turidu li ghurfatil julus? Wa madza turidu li ghurfatil Ghurfatil julus. Uridu arikatan wasajjadah. Uridu arikatan wa sajjadah. Wasjadah. Wa madza turidu lil matbakh? Wa madza turidu lil matbakh? Bah. Uridu furnan wa thallajah. Uridu furnan wa thallajah. Selajah. Thallajah itu lamnya tasdid ya. Di sini nggak pakai tasdid, tapi di halaman berikutnya pakai. Jadi ya, sebagai catatan aja. Mau ditambahin tasdid boleh, silakan. Iya. Di kitab-kitab yang Mas Jamal punya itu, kalau cetakan yang lumayan bagus gitu ya, itu tasdid selalu dicantumkan. Ya, kalau yang agak murahan gitu ya, itu biasanya nggak dicantumkan. Termasuk Hamzah. Hamzah juga nggak dicantumkan. Diulang sekali lagi. Uridu furnan wa thallajah. Uridu furnan wa thallajah. Selajah. Wa madza turidu lil hammam? Wa madza turidu Lil hammam. Ulang. Wa madza turidu lil hammam? Wa madza turidu lil Hammam.
Uridu sakhanan wa mir'ah. Uridu sakonan Rokok Wamir. ah Ya, mir'ah itu A-nya panjang ya. Ya, A panjang tuh alif di atasnya ada seperti alis. Mir'ah gitu. Diulang uridu sakhanan wa mir'ah. uridu sakonan wa Kanan mir'ah. Wamir. Hmm. Hal turidu syai'an akhar? Hal turidu syai'an akhar? Syukran. Syukron. Syukran. Uridu musyahadatal athas. Uridu musyahadatan amal. Al-Atas. Tafadhol. Tafadhol. Pol. Baik, alhamdulillah. Selesai dari baca teks di percakapan 3 unit 3 ya. Masih tentang asakan, ya, tempat tinggal. Tentu kalau kita menempati suatu tempat ya perlu juga yang namanya asas. Asas itu perabot gitu ya. Atau bahasa formalnya apa perkakas katanya ya. Betul ya? Ya, Ustaz. Bahasa Indonesia yang bakunya gitu ya. Perkakas rumah katanya. Jadi ini percakapannya berlangsung sesuai gambar ya. Ada orang yang ngasih ngasih kertas nih. Yang berlangsung antara mushtari dan ba'i'. Mushtari itu pembeli, ba'i' itu berarti yang menjual ya. Kalau tadi tentang menyewa ya, kalau menyewa mustajir ya dan muajir. Kalau sekarang mushtari dan ba'i', beda akar kata gitu ya. Mushtari pembeli dari kata ishtaro, ishtari. Kemudian ba'i' itu dari ba'a yabi'u, menjual ya. Berarti ba'i' penjual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disimak artinya dengan baik. Masih akan terjemahkan ayya khidmah. Nah, ayya khidmah itu termasuk pertanyaan. Kenapa? Karena ayya itu termasuk kata tanya, isim istifham. Bahkan sebenarnya ayu atau ayya atau ayyi itu satu-satunya kata tanya yang rubah tanda bacanya. Jadi bisa ayu, bisa ayya, bisa ayyi. Sementara kata tanya lain atau isim istifham yang lain itu tidak rubah ya. Man tetap man. Kaifa tetap kaifa. Enggak ada ceritanya jadi kaifu dhammah misalkan atau jadi kasrah misalkan jadi kaifi enggak. Ya. Kata-katanya lainnya itu berubah tetap. Kalau ayya, ayyi, ayyo itu rubah-rubah. Nah, kemudian di sini jadi ayya khidmah gitu ya. Khidmah itu eh, pelayanan gitu ya. Kalau di konteks ini Mas Yaman terjemahkannya ada yang bisa dibantu gitu. Ya namanya pembeli kalau ada yang datang mau beli ya calon pembeli dibilang ada yang bisa dibantu ayya khidmah dalam bahasa Arab ayya khidmah ya. Nah, khidmah itu kaitannya nanti dengan khadim. Khadim itu pelayan. Makanya khidmah khidmah itu pelayanan gitu atau bantuan bisa ya. Sukarelawan misalkan ada bencana alam apa yang terbaru ya. Misalkan ada bencana bencana alam kemudian ada yang membantu. Nah, itu khidmah juga ya alias sukarelawan. Ya, jadi beragam terjemahnya. Kalau di sini ayah khidmah ada yang bisa dibantu. Secara bahasa terjemahnya khidmah misalkan bantuan, ayya itu apa? Bantuan apa? Ya. Gimana Ustaz? Jadi terjemahnya gimana? Berarti pada kata tanya ini ada kata yang tidak disebut. Ya, dalam bahasa Arab hal ini lumrah. Ya, seperti ini lumrah. Seperti ahlan wa sahlan. Ya, ini udah dibahas di kelas ini belum? Sudah Ustadz. Sudah ya, ahlan wa sahlan itu ternyata enggak hanya ahlan wa sahlan tapi ada kata-kata lain yang enggak disebut. Ya, yang ternyata itu Mas Jamal pribadi nemunya tuh nggak di buku-buku ABY gitu ya, buku-buku percakapan nggak nemu malah. Ya, baik yang karya orang dalam negeri atau luar negeri, nemunya di kitab sastra gitu. Ya. Nah, di sini juga berarti ada kata yang memang tidak dicantumkan, tidak disebutkan. Ya, yang jelas maknanya kalau di bahasa Indonesia berarti ada yang bisa dibantu. Gitu. Tanda tanya.
Uridu saya pengen ba'do beberapa asas perkakas ya atau perabot rumah. Hati-hati jangan tertukar dengan ba'da. Kalau ba'da setelah ba'do beberapa. Dan ba'd itu juga sering sekali dipakai ya. Nah, di ceramah misalkan berbahasa Arab membahas tentang fikih misalkan. Ba'dul ulama misalkan beberapa ulama atau sebagian ulama mengatakan begini begini begini. Ya. Nah, di sini uridu ba'dul asas. Saya ingin atau butuh mungkinnya beberapa asas, beberapa perabot atau perkakas rumah. Maza ma apa? Kalau maza apa yang? Maza apa yang turidu kamu inginkan li untuk ghurfatin naum, ghurfah ruang naum tidur. Ghurfatin naum ruang tidur alias kamar. Uridu sariron wasitaroh. Saya ingin sariron, sarir. Tidur seluruh ada ya. Sarirun apa? Ranjang. Ya, ranjang ya. Di kamar tentu perlu sarir ya, ranjang. Eh, di sini jadi ron, jadi bukan run ya. Jadi sariron karena dia objek. Ya, objek itu pada dasarnya dia fathah gitu ya. Saya pengen ranjang dan sitaroh. Sebenarnya makna tiap kata juga ada ya di halaman berikutnya ya. Sitaroh tuh gorden gitu. Gorden ya. Atau tirai. Kalau Indonesia baku tirai betul ya. Ya, Ustaz. Tirai. Sitaroh. Gambarnya juga gini. Tirai. Kalau di ini gorden. Terus katanya itu dari bahasa Jerman apa Belanda atau apa gitu wallahu alam. Kemudian wa madza turidu li ghurfatil julus dan apa yang turidu kamu inginkan li untuk. Jangan lupa di sini ada li, bukan alif lam ya, ini lam saja dan dibacanya li. Termasuk huruf jar, maka setelahnya jadi kasroh. Li ghurfati al julus. Ghurfah ruangan, julus duduk. Dan apa yang kamu inginkan untuk ruang duduk? Ruang duduk ini Mas Emma pernah coba menelusuri lebih dalam apa sih ghurfatul julus gitu ya. Ruang duduk tuh apa? Ya, ada di buku Kemenak yang menerjemahkannya eh, ruang keluarga. Nah, ada juga ternyata yang menerjemahkannya ruang tamu ya. Disepakati aja ruang apa nih? Ruang keluarga kayaknya Ustadz ya. Keluarga ya. Tapi kalau ada tamu juga kan, silakan duduk. Ya, dua-duanya Kalau bisa ya. Mungkin di kelas ini kita solun apa, Ustadz? kenapa? Kalau solun itu apa Ustadz? Pernah baca gitu. Solun. Iya, solun. Enggak, kayaknya bukan solun tapi sholatun. Sholatun tuh lebih ke ruang besar, aula begitu. Oh, Kayak aula gitu. Ya. eh jadi bisa apa tadi ruang tamu atau ruang keluarga. Meskipun tentu juga kalau ruang tamu itu ada versi lain ya di buku Indonesia ya, yaitu bahasa Arabnya adalah ghurfatud duyuf. Ya duyuf tamu, jamak dari doif. Jadi ruang keluarga ya kita sepakati ya. Dan apa yang kamu inginkan untuk ruang keluarga? Uridu arikatan wasajadah. Saya ingin arikah sofa. Wasajadah. Sajadah itu karpet ya. Ya, sajadah karpet. Nah, di drama yang sedang Mas Yamal ini ya, tonton itu drama Turki tentang sejarah Islam. Diterjemah ininya, voice-nya, suaranya jadi bahasa Arab. Itu orang Turki bisnisnya bisnis ini, bisnis karpet ya. Ternyata di tengah-tengah pengantaran tuh, karena diantarnya manual ya, pakai gerobak gitu, diserang katanya. Nah, terus bahasa Arabnya ahraqo as-sajjad. Ahraqo as-sajjad, ahraqo membakar, as-sajjad itu karpet. Ya, sajadah karpet.
Ini gambarnya. Ini insya Allah nggak begitu bingung ya kita ini kan ya. Nanti bahasa Indonesia juga kan kita biasanya bilang sejadahnya. Itu sholat dulu itu sejadahnya. Ini gampang ingatnya. Arika sofa. Kemudian uridu furnan wasallaja. Saya pengen furnan oven wasallaja dan kulkas ya. Ini di Durus Lugo juga ada sallaja kulkas ya. Nanti ada kaitannya dengan saljun. Saljun di bahasa Arab ya. Saljun salajatun. Saljun di bahasa kita salju gitu ya. Es. Nah, supaya gampang ingetnya maksudnya. Nanti sallaja jadi kulkas. Lanjut wa madza turidu li hammam dan apa yang kamu inginkan untuk hammam. Hammam bertasydid mimnya maknanya adalah eh toilet. Hammam toilet. Uridu sakhanan wa mir'ah. Saya ingin sakhon. Sakhon itu pemanas air. Wa mir'ah. Mir'ah itu cermin ya. Al mir'ah itu cermin. Ya. Ada pepatah Arab mengatakan al mar'atu kal mir'ah katanya. Ya. Wanita itu bagaikan mir'ah ya, bagaikan. Tapi sebenarnya di pepatah itu terjemahnya bagaikan kaca gitu ya. Wanita itu bagaikan kaca. Kalau pecah tuh ya nggak akan bisa apa kembali seperti semula. Kalaupun disambung dengan lem ada bekasnya gitu. Sensitif. Ya. Al mar'atu kal mir'ah. Hal turidu syai'an akhar? Hal apakah turidu kamu ingin syai'an akhar sesuatu yang lain? Secara bahasa syai'an itu sesuatu akhar yang lain. Ya. Kalau terjemah bebas berarti mau pesan apa lagi, Pak? Gitu. Syukron, terima kasih. Uridu musyahadatal athas. Nah, artinya apa nih? Uridu musyahadatal athas. Saya Saya mau lihat-lihat melihat perabotnya. Nah, saya mau lihat-lihat perabotnya ya. Musyahadah udah kita bahas di teks percakapan sebelumnya. Melihat-lihat, menyaksikan, menonton bisa menggunakan kata musyahadah. Tafadhol artinya Silakan. silahkan. Tapi ini tafadhol ini hanya untuk yang laki-laki ya. Tafadhol untuk laki-laki. Misal Bu Rahmi mengatakan ke Mas Yaman, syukron Ustadz. Tafadhol Ustadz. Nah, itu berarti untuk laki-laki. Kalau ke perempuan itu nanti tambahan ya sukun. Tafadholi. Ya, tafadholi. Kata kerja, perintah ya dalam bahasa Arab untuk laki-laki beda dengan untuk perempuan. Dan kalau jumlahnya beda pun juga ada tambahan lagi nanti. Ada perubahan lagi. Iya. Nah, tapi kalau satu, kenapa? Tafadholinya pakai ya, Ustaz. Enggak. Tambahin ya sukun. Lamnya kasroh. Tafadholi gitu. Ya, nanti kalau apa yang diperintahkannya banyak, ya beda lagi nanti. Kalau satu ya tadi tafadhol dan tafadholi gitu. Ya, ada pertanyaan dulu silakan. Pertanyaan lain? Hmm. Tadi belum di ini Ustadz yang tentang ayah khidmah tadi yang Mm-mm. dihilangkan kata apa, kemudian dia makanya jadi langsung fathah di harokatnya di awal kata. Iya. Eh kalau yang dihilangkannya apa itu bisa istilahnya tuh takdiruhu. Perkiraannya anu gitu. Nah, tinggal kita memperkirakannya apa kira-kira bantuan apa. Kenapa jadi ayat itu berarti kan dia objek. Berarti sebelumnya ada fiil, ya kan? Hmm. Ada kata kerja. Ya, misalkan bantuan apa yang kamu butuhkan misalkan. Ya, kalau kalau maksudnya kalau ahlan wa sahlan itu kan dia baku ya. Baku apa sering digunakan oleh orang Arab atau seperti syukron. Syukron juga sama. Ya, makanya si takdiruhu itu diabadikan dalam buku. Si perkiraannya
kata yang dihilangkannya itu apa diabadikan dalam buku. Di antaranya kalau syukron itu kan ashkuruka syukron begitu. Nah, kalau ayat khidmah Mas Ahmad pribadi belum belum nemu ya. Ya, kesimpulan sementara sekarang adalah eh apa namanya? Ya tergantung masing-masing. Ayah khidmah bantuan apa yang kamu butuhkan? Nah, kalau Mas Yamal versinya seperti itu. Gitu ya. Jadi wallahu alam. Misalkan bisa kalau oh tak misalkan hal tahtaju ila ayyi khidmah tapi jadi ayyi ya, bukan ayya ya. Begitu coba. Wallahu alam ya. Yang lain barangkali coba nih. Nah, kata. Nah, atau di sini Mas Yamal coba cari sekilas ya. Ayah khidmah itu hmm, ada juga yang memaknai ya. Ana fi khidmatika. Ya, ana fi khidmatika. Saya siap membantumu gitu. Ungkapan ayah khidmah itu adalah saya siap membantumu. Ada yang versinya seperti itu. Berarti bukan eh, apa dimaknai pertanyaan. Ya Allah alam ya. Hmm, gitu. Atau contoh lain misalkan tolak tak ayah khidmah. Kamu minta bantuan apa? Gitu. Seperti itu ya. Mas mah kalau terkait ayah khidmah belum nemu di buku ya. Jadi belum apa istilahnya belum 100% yakin kalau kalau jawaban searching tuh. Allah alam bishawab. Oke, ada lagi barangkali? Enggak, Ustaz. Ada ya? Oke. Yes. Mungkin Hmm? kepikiran. Biasanya yang paling belakang uridu musyahadatal afaf. Kenapa enggak Hmm. uridu usyahidu gitu? Uridu usyahid. Oh, uridu an usyahid. Adaan. Kalau lebih simpel kan kita pakai musyahadah ya, pakai masdarnya. Itu lebih simpel. Kalau pakai fi'il lagi, kata kerja lagi, kan usyahid gitu ya. Nanti pakai tambahan an uridu an usyahida. Gitu. Ya jadi lebih panjang. Ya dua-duanya tapi boleh ya, nggak jadi masalah. Nah, cuman kalau di bahasa Indonesia nerjemahkannya ya satu gitu. Saya pengen melihat-lihat. Saya pengen melihat-lihat terjemahnya untuk musyahadah itu ditarik ke kata kerja gitu. Nah, ini sekilas ya, Mas Yama coba buka nih di website. Jadi ayah khidmah itu adalah mustalah. Ya, mustalah itu ya istilah gitu yang digunakan oleh orang Arab dan memang dia pakai tanda tanya juga dan ini maksudnya adalah ardun lil musaadah. Ardun lil musaadah menawarkan bantuan. Ada yang bisa dibantu? Sudah tepat terjemahnya. Dan di sini hiya sighatun muhadzabatun li su'ali amma idza kana asy-syakhsu bihajatin ila musa'adah. Dan ini adalah format kata atau pola bukan pola ya. Apa? Ya ayah khidmah itu intinya sighah atau pola yang sopan untuk menyampaikan kepada orang lain yang butuh bantuan.
Nah, secara harfian maknanya adalah hal tahtaju ila ayyi khidmah. Tadi sesuai dengan yang Mas sampaikan berarti ya. Hal tahtaju ila ayyi khidmah, tapi jadi ayyi memang. Ya, jadi ayyi. Kalau jadi ayya berarti kata kerjanya yang tidak menggunakan huruf jar. Begitu. Dan tustakhdam li ta'biri anil istidlal wal jaiz. Nah, intinya di bagian belakang eh maknanya adalah ana tahta amrik. Aku di bawah perintahmu. Gitu. Kalau di apa tuh namanya? Ya di drama yang Mas Yama tonton ya. Itu kan zaman-zaman apa istilahnya kerajaan ya, kabilah begitu. Kabilah-kabilah gitu, kemudian ada Sayyidul Qabilah, pemimpin kabilah. Pemimpin kabilah tuh kalau minta tolong ya dipanggil si pasukan, ya tolong cari begini begini begini. Ana tahta amrik. Bilangnya begitu. Ana tahta amrik. Ya, saya di bawah perintahmu. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, yang begini-begini emang banyak ya dalam bahasa Arab yang apa kalimatnya tidak disebutkan secara utuh ya. Tapi dari konteks kalimat kita bisa paham maksudnya kemana ya. Jadi kan konteksnya lagi jual beli, ada pembeli yang datang, iya khidmah gitu. Ya, semoga bisa dipahami insyaallah ya. Sekarang coba baca lagi. Ini kita baca berulang tuh pembiasaan dan juga supaya kita pembacaan pertama mungkin belum paham tuh maknanya apa. Bacaan kedua itu udah mulai paham ya. Matanya lihat teks, kemudian lisannya mengucapkan dan artinya tuh sudah terbayang di pikiran kita insyaallah ya. Kita baca sekali lagi. Unzur wastami' wa'id. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. 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 Ayya khidmah. Iya, khidmah. Ya, khidmah. Uridu ba'dal athas. Uridu ba'dal asas. Bol asas. Madza turidu li ghurfatin naum? Maza turidu lil Ghurfatin. lil ghurfatin naum. Lagi sekali lagi. Madza turidu li ghurfatin naum? Maza turidu lil ghurfatin naum. Ghurfatin naum. Hmm. Uridu sariran wa sitarah. Uridu sariran wasitara. Wasita. Wa madza turidu li ghurfatil julus? Wa maza turidu lil ghurfatil julus. Ghurfatil julus. Uridu arikatan wa sajjadah. Uridu arikatan wa sajjadah. Sejak Wa Wa madza turidu lil matbakh? maza turidu lil matbah. Uridu furnan wa thallajah. Uridu furnan wa Dan sajjadah. selajah. Wa madza turidu lil hammam? Wa maza turidu lil hammam. Uridu sakhanan wa mir'ah. Uridu sakhanan Mir'ah. Hal turidu syai'an akhar? hal Hal turidu syai'an akhar. Syukran. 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 Uridu musyahadatal athas. Uridu musyahadatan Musyahadatal asas. Tafaddal. tafadhal. Betul. Oke, baik. Alhamdulillah. Tuntas ya. Coba Mas Emma jadi mushtari sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayya khidmah. Uridu ba'dal asas. Maza turidu Di ghurfatin naum. Uridu sariran wa sitarah. wa maza turidu lil Di ghurfatil julus. Uridu arikatan wa sajjadah. wa Uri maza turidu lil matbakh. Mm-mm. Uridu furnan wa thallajah. Wa wa maza
Turidu lil hammam. Uridu sakhanan wa mir'ah. Hal Hal turidu turidu syai'an akhar? akhar. Syukran. Uridu musyahadatal athath. Tafadhal. Tafadhal. Udah ya. Mana nungguin. Oke, gantian. Silakan jadi mushtari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayya khidmah. Uridu ba'dal athar. Madza turidu li ghurfatin naum? Uridu sariran Dari wal sitara. Wasitar. Wa madza turidu li ghurfatil julus? Uridu dari arikatan bahasa bahasa al-sajjadah. Indonesia. Wa madza turidu lil matbakh? Uridu furnan wa thallaja. Belajar. Wa madza turidu lil hammam? Uridu sakhanan Konan wa mir'ah. Mir'ah. Hal turidu syai'an akhar? Syukran. Uri Uridu musyahadatal athar. musyahadatal atas. Tafaddal. Oke, baik. Alhamdulillah. Tuntas ya. Ada pertanyaan lagi? Barangkali. Semoga Ustadz bisa mau tanya. terjawab ya. Mm-mm. Ini kan yang di atas itu ada li ghurfa, tapi yang di bawah ini lil hammam. Lil hammam, ya. Hammamnya berarti pakai alif lam gitu, Ustadz. Apa gimana Iya, kok? betul, betul, betul. Kalau ambil contoh deh, yang ghurfatil julus itu kan dua kata digabung, ya. Dan kata pertama nggak menggunakan alif lam, nggak boleh pakai alif lam, ya baik ya. Oh ya ya ya. Jadi ini Dua mudhof kata. ilaihi, kata pertamanya atau mudhofnya tidak boleh pakai alif lam. Makanya li ghurfati langsung. Tapi kalau yang matbah, hammam dan udah ya, dua itu dia nggak digabung dengan kata lainnya. Jadi pakai alif lam Oh, lil hammam. Ya awalnya ada li, kemudian ada alif lam. Nah, ketika ditulis alifnya hilang lil hammam. Jadi gini, ya tulisannya jadi seperti yang ada di buku lil hammam. Jadi alifnya nggak dicantumkan. Iya. Nah ini memang tata cara menulisnya seperti ini. Alifnya nggak dicantumkan kalau misalkan disambungkan dengan kata lain. Ya contoh lainnya misalkan seperti hamdalah. Lafaz Allah itu tulisannya begini. Alif, lam, lam, ha. Allah. Ya. Tapi ketika apa namanya? Alhamdulillah ya, ditambahkan li secara penulisan malah alifnya hilang. Ya, alifnya malah hilang. Jadi lillah seperti ini. oh iya ya. Baik Oh, iya, ya. Ustadz. Ron. Gitu. Afwan, ada lagi? Aman ya, insya Allah ya. Kita lanjutkan ke bahasan berikutnya. Ada gambar al-mufradat ya, kosakata unzur wastami' wa'id. Matbakh, Matbah. Bah. ghurfatu naum, Ghurfatu naum. ghurfatu julus, Ghurfatu julus. Terus. athas, Athar. Tas. sitaroh, Sitara. Taroh. arika, Arikah. Arikah. sajadah, Sajadah. Ada. sarir, Sarir. thallaja, Thalajah. Ada. sakhan, Sakhon. Tahun. furn, Furn. Purn. mir'ah, Mir'ah. Mir. al-ba'i', Al-ba'i'. Ya. al-mushtari. Al-mushtari. Dari Baik, terjemahkan matbakh, dapur. dapur, ghurfatu naum. Kamar tidur.
Kamar tidur. Ghurfatu julus. Ruang Keluarga. ruang guru. Ruang Keluarga. keluarga ya. Athas. Perabot. Perkakas. Iya, perkakas, perabot boleh. Ini pakai tha ya. Jangan pakai sin, jangan asas. Kalau pakai sin, asas itu artinya berarti pondasi ya, atau dasar. Ya, asas. eh yang pokok itu, yang inti, nah, itu asas. Di Indonesia juga kayaknya asas-asas juga ada ya, asas. Asas ya pokok gitu. Lanjut sitar, Tirai. tirai, Gorden tirai. atau gorden ya. Arika, Sofa. Sofa. sajadah, Karpet. karpet, sarir, Ranjang. thalajah, Kulit. Kul. kulkas, sakhan, Pemanas air. pemanas air, furn, Oven. oven, mir'ah, Cermin. cermin, al-ba'i', Penjual. penjual, al-mushtari, Pembeli. pembeli, sip, alhamdulillah. Itu kosakata barunya. Yang bawah ini jodohkan antara gambar dengan kata yang sesuai. Ini insya Allah mudah ya, silahkan dikerjakan masing-masing. Kita coba kerjakan latihan berikutnya nih. Sil baina qit'atil athas wal makan alladhi tujadu fihi. Ya, jodohkan ya. Sil itu kalau di bahasa Indonesia jodohkan. Sambungkan sebetulnya. Kalau di konteks ini ya, latihan soal biasanya jodohkan. Jodohkan antara qit'ah. Qit'ah itu potongan perabot dengan makan, tempat yang terdapat di dalamnya. Ya. Ghurfatul julus, ruang keluarga, hammam toilet, ghurfatun naum, kamar matbakh. Nah, gambar satu. Nah, ini. Apa nih bahasa Arabnya nih? Mir'ah. 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 Mir'ah ada di Di Ghurfatun naum. Ghurfat. Di hammam. hammam. Tapi sebenarnya bisa juga ya, di tempat lain bisa ya. Kayak Mas Yamal, kalau Mas Yamal cermin di malah nggak pakai Mas Yamal karena takut pecah ya. Nah, tapi bisa di kamar, bisa dan lain sebagainya. Kita ngikut di buku ya. Ternyata katanya di toilet. Gambar dua, gambar apa nih? Sarir. Sarir di mana? Ghurfatun naum. Ghurfatun naum. Tiga, apa nih? Furn. Furn di mana? Di matbah. Matbah. Matbakh. Tiga, empat. Gambar apa? Aridah. Arika. Di mana? Ghurfatul julus. Ghurfatul julus. Ya, berikutnya ke bawah. Nih gambar karpet. Ghurfatul Sajadah. julus. Bahasa Arabnya Sajadah. sajadah di Ghurfatul julus. ghurfatul julus ya. Berikutnya kulkas. Serlaja. Di mana ini? Sajadah. Matbah. Matbakh ya. Matbakh. Terus ini water heater. Sakhon. Sakhan Sakhon. di Hammam. hammam ya, jelas ini. Terakhir Sitarah. ditaruh di Ghurfatul naum. ghurfatun naum ya. Begitulah ya kurang lebih ya. Kalau ngikutin buku ini. Tapi ya tentu disesuaikan dengan kebutuhan rumah masing-masing. Oke, lanjut ke latihan berikutnya. Asyir ila surati allati tasma'u ismaha. Ya, tunjuklah ke gambar yang kamu dengar namanya. Ya, tapi ini agak sulit ya. Mas Jama coba balik instruksinya. Kalau Mas Jama tunjuk sesuatu, maka silahkan disebutkan bahasa Arabnya. Gitu aja biar lebih sesuai dengan ini ya. Ada tanda merah ada?
Iya, Ustadz. Ada ya. Coba sebutkan bahasa Arab dari gambar yang Mas Yama tunjuk ini. Satu, Bait. bait. Ini Syaqqah. syaqqah ya. Ini Mir'ah. mir'ah. Ini Itu ruang dulu. Urfatul julus. Eh, aish. nggak kelihatan. Oh, kamar tidur itu. Ah, Urfatun naum. tapi sebelah sini juga ada kamar ya. Iya. Ya mungkin ghurfatun naum. Nggak apa-apa. Lanjut sini. Urfatul julus. Ghurfatul julus. Ini gambar apa ya? Ah, lorong ya, Ustadz. Ini apa nih? Ya gambarnya gambar lorong sih emang. Mamar bukan, Ustadz. Ya bisa bisa mamar bisa. Tapi kita kan belum belajar ya. Harusnya ininya Oh, mungkin bisa. apa? Pintu asal babu syaqqah. Babu syako bisa. Ya. Tapi tadi betul ya. Lorong juga betul mamar. Bisa juga mamar tuh secara bahasa tempat ini tempat lewat. Ini tempat lewat. Bisa dimaknai kalau tidak salah ada yang memaknainya juga jembatan. Meskipun jembatan tuh bisa pakai kata lain yaitu jisrun. Ya, nggak apa-apa. Kita lanjut. Ini ada gambar yang sama juga nih. Apa nih? Urfatun naum. Oh, Ghurfatun sarir. naum atau sarir ya. Hah. Ini Tadi ruang makan bukan ya? ya ruang makan ya. Udah gitu ya ruang makan. Kalau Darussuloka Belum. udah. Tempat makan apa coba? Urfatun akal. Ghurfatul akli. Bisa. Atau kata lain? Waktu itu Mas Jamal bilang itu adalah ya, bahasa Arab dari restoran, ya tempat makan, warteg. eh ma ma apa ya? Maaf. Apa tuh? Matham. Mataan. Mat'am ya, mat'am, tempat makan. Ya, jadi bisa juga kantin juga bisa ya. Kalau menurut Mas Yama karena mat'am itu umum ya. Secara bahasa tuh mat'am tuh tempat makan. Jadi bisa restoran, warteg, ya kantin. Kalau di sekolah, di rumah berarti ruang makan atau ghurfatul akli. Nah, sebelah kanannya yang biru, Itu kemarin yang ini ya, distrik itu ya, Ustadz iya ya. yang distrik. Askunu fi titik 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 titik. Hayya. Hayyun ya, Yun. hayyun, Oh, hayyun. Nah, terakhir paling kiri bawah Sejadah. sajadah ya. Sip, alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Oh, ini nama-nama hari kita lewat aja dulu. Di pertemuan berikutnya insya Allah kita bahas. Nah, kita praktekkan beberapa latihan ya. Kita kejar waktu. Kita baca contohnya dulu. Al-mithal contoh. Hal taskunu fi baitin. Hal taskunu fi baitin. Hmm. Naam, askunu fi baitin. Naam, askunu fi baitin. Fi baitin. Mm-mm. Oke, kata yang diganti adalah bait. Ya, diganti dengan syaqqah. Ya, coba Bu Rahmi. Hal taskunu fi syaqqah? Hmm. Naam, askunu fi syaqqah. Baik, berikutnya bagus Bu. Lanjut nomor 2 Bu Baiki. Hal taskunu fi hayyinil jami'ah. Udah betul, hayyil betul. Hayyil jami'ah. Hmm. Naam. Askunu fi hayyil jami'ah. Ya, bagus. 3 Bu Rahmi. Hal taskunu fi hayyil matar? Hmm. Naam, askunu fi hayyil matar.
Terakhir Bu Eki. Hal taskunu fi baitin? Naam, askunu fi baitin. Ya, baik. Alhamdulillah. Sip, bagus. Ya. Lanjut latihan bawahnya. Kita baca contoh. Uridu syaqqatan min fadlik. Uridu syaqqatan min fadlik. Min fadlik. Yang diganti kata apa? Syaqqah. Syaqqah ya. Lihat di gambar sebelah kiri. Ada gambar syaqqah. Berarti syaqqahnya yang diganti. Ya. Silakan Bu Rahmi. Uridu salajatan min fadlik. Mantap Bu Eki. Uridu sajjadah min fadlik. Ya, sajadah min fadlik. Betul. Berikutnya Bu Rahmi. Uridu sitaratan min fadlik. Terakhir Bu Eki. Uridu mir'atan min fadlik. Min fadlik ya. Cukup masing-masing 2 ya biar urutannya pas. Sepertinya ini latihan terakhir. Latihan ketiga. Kita baca contohnya. Hal taskunu fi baitin. Hal taskunu fi baitin? La askunu fi syaqqah. La askunu fi syaqqah. Baik, yang diganti adalah Baitin dan syaqqah. baitin dan syaqqah. Ganti ke sini coba Bu Rahmi. Hal taskunu fi syaqqah? La askunu fi bait. Oke, bagus. Berikutnya Bu Eki ke kiri. Hal taskunu fi hayyil jami'ah? La askunu fi hayyil mator. Ya, berikutnya Bu Rahmi. Hal taskunu fi Makkah? La taskunu fil Madinah. Ulang jawabannya. La. La askunu fil Madinah. Fil Madinah. Oke. Terakhir Bu Eki. Hal taskunu fil Madinah? La askunu fi Makkah. Fi Makkah. Sip, alhamdulillah. Nah, untuk Mekah Madinah, Mekah itu enggak alif lam ya. Kalau Madinah pakai alif lam. Madinah itu secara bahasa sebenarnya artinya adalah kota. Jadi kita mengatakan ana min Madinati Bandung. Ya, contoh. Saya dari Madinah Bandung, maksudnya kota Bandung. Kasih alif lam spesifik Al-Madinah. Kota itu tuh. Maksudnya berarti kota Madinah Al-Munawwarah. Meskipun bisa jadi nanti ada kata Al-Madinah tapi bukan kota Madinah Al-Munawwarah bisa jadi. Ya, bisa jadi yang dimaksud kota Bandung tergantung konteks kalimat. Kalau secara umum maksud Mas Jamal ya, ketika dikatakan Al-Madinah itu berarti kota itu tuh. Maksudnya apa? Kota Madinah Al-Munawwarah. Nama lengkapnya adalah Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang disinari. Secara bahasa artinya itu. Makkah nggak pakai alif lam, tapi dia termasuk yang spesifik ya. Meskipun nggak alif lam, tapi dia spesifik yang itu tuh. Dan maka ya satu-satunya tempat di muka bumi setahu Mas Jamal yang namanya maka ya ini aja gitu. Ya Allah alam bisawab. Nanti latihan berikutnya insya Allah kita akan tuntaskan ya dan kita masuk ke unit 4 ya insya Allah. Ada pertanyaan dulu? Unit 4 tentang al-hayatul yaumiyah, kehidupan sehari-hari ya. Ada pertanyaan silakan. Enggak Pak. Enggak ada ya. Aman. Aman ya. Oke, nanti silakan dikerjakan juga latihan-latihannya ya supaya kita semakin mahir gitu ya insya Allah dalam bahasa Arab dan harapan Mas Jamal sebetulnya kita bukan hanya tuntas tapi juga betul-betul menguasai yang sudah kita pelajari. Jangan sampai saya udah pernah belajar tapi nggak ada bekasnya. Nggak ya. Kita benar-benar maksimalkan ya kesempatan yang Allah berikan ini supaya ke depannya kita bisa baca kitab-kitab ulama gitu ya. Kita bisa baca apa namanya Al-Quran dan apa ilmu-ilmu syariat lainnya juga jadi lebih mudah bagi kita ya insya Allah amin ya rabbal alamin. Berapa halaman? Baik, pertemuan kali ini Mas Jamal kira cukup ya.
Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Amin, amin wa iyaki. Izin diakhiri ya. Siap, Ustaz. Terima kasih.